Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Perkenalkan terlebih dahulu, Bu Guru adalah Ibu Eni Puji Rahayu yang akan membersamai kalian dalam belajar matematika di kelas 7 nanti. Oke. Anak-anak, sebelum kita belajar matematika, kita mulai. Bu Guru akan sampaikan dulu materi apa saja yang akan kita pelajari di kelas 7 di semester besar. Ada 4 bab anak-anak. Yang pertama bilangan, kemudian bab kedua himpunan, bab ketiga bentuk aljabar, bab keempat adalah persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Langsung saja kita masuk di bab 1, yaitu bab tentang bilangan. Bilangan yang akan kita pelajari di sini nanti adalah bilangan bulat dan bilangan pecahan. Kita mulai ya, bilangan bulat. Kita mengenal dulu apa itu bilangan. Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan sebagai pencacahan dan pengukuran. Lambang atau simbol untuk mewakili bilangan disebut dengan angka atau lambang bilangan. Macam-macam bilangan. Ya, ini Bu Guru akan menceritakan tentang bilangan itu apa saja toh. Yang paling besar cakupannya yang memuat semua bilangan namanya bilangan kompleks. Kemudian bilangan kompleks dibagi menjadi dua, yaitu bilangan real dan bilangan imajiner. Bilangan real itu bilangan nyata, bilangan imajiner itu adalah bilangan khayal. Ini ditandai dengan akar min 1. Jadi kalau dalam bilangan real, akar min 1 itu tidak ada. Tapi kalau kita bicaranya bilangan kompleks, akar dari min 1 itu disimbolkan dengan simbol I. Jadi misalkan akar min 4, kalau kita bicaranya di bilangan real, tidak ada akar kok negatif. Tapi kalau bicaranya bilangan kompleks, akar min 4 itu adalah akar 4 kali akar min 1. Akar 4 ada 2, akar min 1 adalah I. Jadi akar min 4 itu adalah 2I. Nah, ini sekedar pengetahuan saja ya. Nanti sebab bahasan kita itu di sini, di bilangan bulat dan pecahan ini. Ini hanya pengenalan. Kemudian bilangan real dibagi menjadi dua, bilangan irasional dan bilangan rasional. Apa itu bilangan irasional? Bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk perbandingan A per B. Yang rasional yang bisa dinyatakan dalam A per B. Oke, ini juga hanya sebagai pengetahuan saja. Sekarang intinya ada di sini anak-anak. Bilangan bulat dan pecahan ini merupakan anggota dari bilangan rasional. Bilangan bulat sendiri terbagi menjadi bilangan negatif, bilangan cacah. Ada yang langsung membagi bilangan bulat itu adalah bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Jadi bilangan asli itu adalah bilangan positif. Nah, cacah itu terdiri dari 0 dan bilangan positif. Kemudian bilangan asli sendiri dibagi menjadi 4, bilangan komposit, prima, genap, ganjil, dan seterusnya. Selanjutnya, nah ini bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Bilangan negatif itu ditandai dengan min. Kalau kita gambarkan di garis bilangan, letaknya ada di sebelah kirinya 0. Bilangan-bilangan yang terletak di sebelah kirinya 0 dengan diberi tanda min itu disebut sebagai bilangan negatif. Kemudian yang ada di sebelah kanannya 0 disimbolkan dengan 1, 2, 3 dan seterusnya dinamakan bilangan bulat positif. 0 sendiri tidak memiliki tanda min ataupun plus. Selanjutnya
bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan positif yang dimulai dari bilangan 1 ke atas. Simbolnya N. Anggotanya 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian cacah. Bedanya cacah dengan asli adalah ini, 0. Kalau asli itu mau dimulai dari 1, kalau cacah dimulai dari 0. Jadi bedanya ada di angka 0. Ada lagi yang namanya bilangan prima. Bilangan prima itu adalah apa? Bilangan yang hanya memiliki 2 faktor. Faktor itu adalah bilangan bulat lain yang merupakan, kalau bilangan bulat lain yang kalau dikalikan dengan bilangan bulat lain akan menghasilkan bilangan tersebut. Misalkan faktor dari 10. Kalian cari bilangan bulat yang kalau dikalikan dengan bilangan bulat lain hasilnya 10. Misalnya 1 dengan 10, 2 dengan 5. Maka faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, 10 gitu ya. Nah, kalau prima itu hanya memiliki 2 faktor. Siapa? 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima itu apa? 2, 3, 5, dan seterusnya. Yang perlu kalian ingat, 1 bukan bilangan prima. Kenapa? Karena 1 itu hanya memiliki 1 faktor. Siapa? Ya 1. Jadi 1 bukan bilangan prima. Diingat-ingat ya. Selanjutnya, bilangan komposit. Bilangan komposit itu bilangan asli lebih dari 1, tapi bukan bilangan prima. Contohnya 4, 6, 8, 9, 10, dan seterusnya. Jadi bilangan asli yang lebih dari 1, tetapi bukan prima. Nah, bilangan rasional dan irasional bisa kalian baca sendiri. Ini hanya sekedar menambah pengetahuan saja karena inti bahasan kita tidak di sana. Ini contohnya mana yang rasional. Ya itu artinya iya, irasional. Kalau tidak rasional. Kalau tidak rasional itu artinya dia masuk di rasional. Oke, lanjut. Membandingkan dan mengurutkan suatu bilangan bulat. Oke, jadi tadi menurut garis bilangan bulat itu yang negatif ada di sebelah kirinya 0, yang positif ada di sebelah kanannya 0. Nah, bilangan-bilangan yang nilainya, bilangan-bilangan yang letaknya semakin di kanan, maka nilainya akan semakin besar. Semakin ke kiri, nilainya akan semakin kecil. Jadi, bilangan negatif itu semakin besar angkanya, justru nilainya akan semakin kecil. Oke, kalian perhatikan 3 itu di kanannya 2, berarti 3 lebih dari 2. Min 6 ada di kanannya min 3, berarti min 6 ada di kirinya min 3, berarti min 6 ini justru nilainya kurang dari min 3. Semakin ke kiri, semakin kecil. Semakin ke kanan, semakin besar. Oke, contohnya min 12 lebih dari min 26. Kenapa? Karena min 12 terletak di sebelah kanannya min 26. Kalau ditulis seperti ini tanda lebih dari. Dibacanya lebih dari. Nah, ini contoh. Urutkan bilangan berikut. Kita lihat di garis bilangannya yang paling kiri siapa? Min 23. Kemudian, ini dari yang terbesar ke yang terkecil. Berarti kita mulai dari yang paling kanan di garis bilangan. Siapa? 34, 24, 13. Nah, ini ada min 23, ada min 9. Yang kanan yang mana? Yang min 9. Berarti min 9. Baru yang paling kecil adalah min 23. Oke.
Selesai anak-anak, ini latihan bisa kalian kerjakan di rumah. Bu Guru yakin kalian sudah paham karena di SD kita sudah pernah mempelajarinya. Sifatnya kita hanya mengulang kembali. Ini ada banyak soalnya, kalian coba di rumah ya. Nah, anak-anak sampai di sini dulu pelajaran kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari memberikan manfaat. Sampai ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.